Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi kita berikutnya tentang listrik statis di bagian kedua, yaitu interaksi antara dua muatan listrik yang selanjutnya terkenal sebagai hukum Coulomb. Sebelumnya, kalian sudah mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana cara membuat suatu benda menjadi bermuatan listrik. Ya. Kalau plastik digosok dengan kain wol atau rambut yang kering akan menjadikan plastik bermuatan listrik negatif. Batang kaca digosok dengan kain sutra, maka batang kaca akan kehilangan sebagian elektron sehingga menjadi bermuatan listrik positif. Pertanyaan berikutnya, bagaimana interaksi antara dua benda yang bermuatan listrik ini? Nah, muatan listrik yang didapatkan dari plastik dan kaca yang sudah digosok dengan benda tertentu tadi, karena jenis muatannya tidak sejenis, maka interaksi yang terjadi adalah tarik-menarik. Yang demikian ini selanjutnya dikenal dengan hukum Coulomb. Jadi, interaksi dua benda bermuatan listrik apabila muatan kedua benda itu sejenis, dia akan tolak-menolak. Apabila muatannya tidak sejenis, maka akan tarik-menarik. Jadi, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak dua benda bermuatan listrik ini selanjutnya disebut sebagai hukum Coulomb. Seberapa besar gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak dua benda bermuatan listrik itu? Besarnya sebanding dengan besarnya muatan masing-masing benda bermuatan listrik itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Jadi, secara matematik itu dituliskan F sama dengan K. Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Dalam hal ini bahwa F itu dari kata force, gaya. Satuan gaya adalah Newton. Kemudian Q itu muatan listrik. Satuannya Coulomb. Jadi Coulomb itu selanjutnya dari orang tadi ya, namanya Mr. Coulomb tadi, karena jasanya di dalam ilmu pengetahuan selanjutnya namanya diabadikan dengan tinta emas, dijadikan satuan muatan listrik. Jadi satuan muatan listrik itu Coulomb. Kemudian R itu jarak antara dua benda bermuatan listrik tadi. Dalam sistem internasional satuannya meter. Kemudian K itu suatu konstanta, suatu tetapan yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Tentang satuan konstanta ini, kalau kita turunkan dari rumus F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat, maka K sama dengan, ini R kuadratnya pindah ruas, sehingga nanti kita dapatkan bahwa K itu rumusnya sama dengan F kali R kuadrat dibagi Q1 kali Q2. Satuan konstanta atau tetapan ini Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 itu kalau dituliskan dengan linear, secara linear, ini adalah 9 miliar. Untuk menghindari angka-angka yang begitu besar, maka digunakan bilangan bereksponen, bilangan berpangkat, supaya memudahkan kita. Untuk contoh soalnya, ada dua benda bermuatan listrik, muatannya masing-masing diketahui. Yang satu 6 mikrocoulomb, yang satunya 12 mikrocoulomb. Keduanya terpisah sejauh
30 cm. Pertanyaannya, berapa gaya yang terjadi antara dua benda bermuatan listrik tersebut? Untuk harga K itu selalu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ya, maka caranya yaitu dengan yang pertama mengkonversi satuan-satuan supaya dalam satu sistem satuan. Mikrokolom dijadikan kolom. Jadi 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Jadi kalau 6 mikrokolom ya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Demikian juga Q2 disetarakan, dikonversi. Jarak antara keduanya 30 cm dikonversi menjadi meter. Seperti ini. Maka untuk menghitung berapa besar gayanya, masukkan rumus hukum kolom. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dimasukkan harga-harganya. Ya, anak-anak untuk operasional bilangan berpangkat, lebih diperdalam lagi matematiknya ya, gampang kok sebenarnya. Ya, maka ketemu hasilnya 7,2 Newton. Artinya dua buah muatan listrik yang besarnya sekian-sekian ini terpisah jauh sekian sentimeter akan terjadi gaya sebesar 7,2 Newton. Gayanya itu bagaimana? Karena di sini muatannya itu sejenis, terjadinya adalah gaya tolak menolak sebesar 7,2 Newton. Medan listrik. Medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Misalnya, benda uji bermuatan listrik V kecil diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q besar. Kalau benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada itu di dalam medan listrik benda yang bermuatan Q besar ini. Semakin jauh posisi benda uji dari benda yang bermuatan listrik Q besar ini, maka gaya pengaruhnya semakin kecil. Gaya pengaruh semakin kecil, akibatnya kuat medan listriknya semakin kecil atau semakin lemah. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Ingat pelajaran di kelas 8, gaya itu digambarkan sebagai sebuah garis dengan tanda panah pada ujungnya. Tanda panah menunjukkan arah gaya bekerja, panjang garis menunjukkan besarnya gaya yang bekerja. Nah, untuk benda bermuatan listrik positif, arah garis gayanya menjauhi muatan atau meninggalkan muatan. Untuk benda yang bermuatan negatif, maka arah garis gayanya itu mengumpul atau menuju muatan listrik itu. Jadi, medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Daerah yang masih ada garis gaya listriknya ini digambarkan sebagai medan listriknya. Bagaimana pola garis gaya pada dua buah benda bermuatan listrik apabila berdekatan? Prinsipnya satu. Untuk benda bermuatan positif, arah garis gayanya meninggalkan atau menyebar. Benda bermuatan negatif sifatnya mengumpulkan garis gaya. Maka benda bermuatan positif dan negatif berdekatan. Kalau bendanya ini bulat, maka arah garis gayanya, bentuknya, polanya akan seperti ini. Apabila
benda bermuatan positif berdekatan dengan benda bermuatan positif yang lain. Maka perhatikan arah garis gayanya. Sama-sama keluar, menyebar, meninggalkan. Seperti ini. Apabila bentuknya itu batang, maka dua benda bermuatan listrik tidak sejenis, ini positif dan negatif, pola garis gayanya seperti ini. Prinsip benda positif, benda bermuatan listrik positif menyebarkan garis gaya, benda bermuatan negatif mengumpulkan garis gaya. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik. Lah, besarnya kuat medan listrik nih, apabila sebuah benda bermuatan listrik V besar diletakkan di dekatnya sebuah benda uji yang bermuatan listrik V kecil. Keduanya berjarak sejauh R. R kecil ini simbol-simbol lambang-lambang. Maka besarnya kuat medan listrik di titik benda uji, di titik V kecil, adalah sama dengan besarnya gaya listrik yang ditimbulkan benda yang bermuatan dibagi dengan muatan uji. Kuat medan listrik diberi lambang E besar, jadi E sama dengan F per Q. F itu adalah gaya kolom tadi, maka kita gantikan E itu dengan F. F-nya kita ganti dengan K, Q kali V per R kuadrat. Per Q kecil dicoret-coret sehingga menjadi E sama dengan K Q besar per R kuadrat. Nah, E besar itu untuk kuat medan listrik. E besar itu kuat medan listrik. Satuannya Newton per kolom. E sama dengan F per Q. Jadi E sama dengan Newton per kolom. Q itu muatan benda. Kolom satuannya. Q kecil itu muatan uji. Satuannya sama dengan kolom juga karena muatan listrik. R itu jarak antara dua benda. Meter satuannya. Gaya satuannya kolom. Contoh, misalnya sebuah muatan uji yang besarnya 25 kali 10 pangkat 5 kolom, jenis muatannya positif, diletakkan dalam sebuah medan magnet. Kalau gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut 0,5 Newton, tentukan berapa besar medan listrik pada muatan uji tersebut. Maka caranya seperti biasanya, yaitu tuliskan dulu yang diketahui. Di sini plus ini merupakan jenis muatannya, yaitu muatan positif. Ya, diketahui gaya kolomnya sekian dan muatan ujinya sekian, maka kuat medan listriknya tinggal memasukkan rumusnya anak-anak. Nah, ketemulah kuat medan listrik tersebut 2000 Newton per kolom. Anak-anak, bahwa muatan listrik dalam hal ini adalah elektron, ini bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain, dari satu benda ke benda yang lain. Elektron ini bisa berpindah dikarenakan adanya perbedaan potensial listrik atau perbedaan tegangan listrik. Besarnya beda potensial listrik bisa dihitung dengan memperbandingkan besarnya energi listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan sejumlah muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Atau secara matematis bisa dituliskan dalam bentuk rumus delta V sama dengan W per V. Dalam hal ini delta V itu adalah perbedaan potensial listrik. Selanjutnya
satuan beda potensial listrik adalah volt. Kemudian energi listrik dalam sistem internasional Joule. Muatan listrik satuannya Coulomb. Jadi satuan beda potensial listrik boleh volt, boleh Joule per Coulomb. Sebagai contoh soal, jumlah muatan listrik yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15 Coulomb. Kalau energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung satu ke yang lain itu 45 Joule, berapa beda potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Untuk menyelesaikan masalah ini, maka tuliskan dulu yang diketahui apa. Muatan listrik 15 Coulomb, energi yang dibutuhkan 45 Joule. Maka beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu adalah dituliskan rumusnya, selanjutnya didapatkan hasilnya seperti ini. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini, semoga dimudahkan untuk memahaminya. Niatkan untuk ibadah, semua yang kita niatkan untuk ibadah insya Allah jadi catatan amalan kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.